Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nur Intansari, ahli media kebidanan. Saya sebagai pelaksana terampil bidan di UPT Puskesmas Lasem. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pencegahan stunting pada masa kehamilan. Sebelum kita membahas tentang pencegahan stunting, kita harus mengetahui dulu apa itu stunting. Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurannya. Yang dimaksud dari 1000 hari pertama kehidupan adalah mulai terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Bagaimana pencegahan stunting pada masa kehamilan? Yaitu dengan konsumsi gizi seimbang. Ragam makanan apakah yang dianjurkan untuk ibu hamil? Pada trimester 1, yaitu usia kehamilan 1 minggu sampai 13 minggu, terjadi pembentukan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat pada janin. Pada trimester ini, ibu hamil memerlukan asupan zat gizi berupa yang pertama, asam folat. Asam folat sangat dibutuhkan janin untuk pembentukan saraf pusat dan otak. Asam folat banyak terdapat pada alpukat, bayam, dan kacang hijau. Yang kedua, asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh dibutuhkan janin untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Asam lemak tidak jenuh banyak terdapat pada ikan laut, minyak zaitun, dan minyak biji bunga matahari. Yang ketiga, vitamin B12. Vitamin ini sangat dibutuhkan janin untuk perkembangan sel janin. Vitamin B12 bisa ditemukan pada udang, ikan, dan telur. Sedangkan pada trimester 2 dan 3, yaitu usia kehamilan 14 minggu sampai dengan 41 minggu, terjadi pertumbuhan dan perkembangan janin semakin cepat pada telinga, tangan, tulang, dan kaki semakin sempurna. Janin juga sudah mempunyai kulit tipis, jantung mulai berdetak, dan janin mulai bergerak. Pada trimester 2 dan 3, ibu hamil membutuhkan zat gizi berupa yang pertama, vitamin C, yang membantu penyerapan zat besi, kalsium, dan sebagai antioksidan. Vitamin C banyak terdapat pada jambu biji merah, jeruk, dan buah kiwi. Yang kedua, zat besi. Zat besi berfungsi membantu sel darah merah membawa oksigen dan zat gizi ke semua sel ibu dan janin. Zat besi banyak terdapat pada bahan makanan seperti daging merah, hati ayam atau hati sapi, dan juga tempe. Yang ketiga, kalsium. Kalsium ini untuk pembentukan tulang dan gigi. Kalsium banyak terdapat pada susu, keju, dan ikan teri. Yang keempat, vitamin A. Vitamin A berfungsi membantu proses metabolisme, pembentukan sistem saraf dan tulang. Vitamin A banyak terdapat pada wortel, minyak ikan, dan hati sapi. Yang kelima, ibu hamil juga membutuhkan serat. Serat berfungsi untuk mencegah konstipasi dan membantu proses metabolisme. Serat terdapat pada semua sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang terakhir adalah zinc. Fungsi zinc adalah membantu proses metabolisme dan pertumbuhan enzim dan hormon, serta meningkatkan sintesa protein. Zinc ini banyak terdapat pada ikan,
udang, dan daging merah. Masalah yang sering terjadi pada masa kehamilan adalah yang pertama, anemia. Ibu hamil dikatakan anemia jika kadar hemoglobin dalam darah kurang dari 11. Anemia menyebabkan ibu hamil 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Ragam menu makanan untuk ibu hamil dengan anemia seperti ragam menu makanan untuk ibu hamil normal, namun ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi lebih banyak, serta minum tablet tambah darah sehari 2 kali pada pagi dan malam hari. Masalah yang kedua adalah kekurangan energi kronis atau KEK. Ibu hamil dengan KEK disebabkan oleh kurangnya asupan energi yang berlangsung lama atau kronik. Ibu hamil dikatakan KEK jika lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm. Ragam menu makanan untuk ibu hamil dengan KEK seperti ragam menu makanan untuk ibu hamil normal, tetapi ditambah dengan mengkonsumsi makanan tambahan yang tinggi kalori, tinggi protein, seperti susu dan biskuit ibu hamil. Rekomendasi kenaikan berat badan ibu hamil dihitung berdasarkan indeks massa tubuh ibu hamil. Penambahan berat badan yang baik pada ibu hamil dengan status gizi normal pada trimester 1 sebanyak 0,5 kg per bulan, dan pada trimester 2 dan 3 sebanyak 0,5 kg per minggu. Selain dengan konsumsi gizi seimbang, untuk mencegah stunting, ibu hamil juga perlu membatasi asupan gula, garam, dan lemak yang berlebih. Minum air putih secukupnya, yaitu 8-9 gelas sehari. Cuci tangan pakai sabun menggunakan air bersih dan air mengalir sebelum dan sesudah makan. Ibu hamil juga harus periksa kehamilan secara teratur ke petugas kesehatan. Oke semuanya, demikian video pencegahan stunting pada masa kehamilan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.